Bayangkan seorang pria sederhana yang dulu dicampakan oleh istrinya, kini berdiri gagah di hadapan orang-orang yang pernah menertawakannya. Ia dulu dianggap tidak punya masa depan, hanya tukang sayur keliling yang bau keringat dan tak pantas dicintai. Tapi siapa sangka, roda kehidupan berputar cepat. Mantan istrinya yang dulu menghina kini harus menunduk malu, karena pria yang dulu diremehkan itu ternyata adalah bos dari suaminya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana hidup bisa berbalik sedrastis itu? Dan apa yang membuat si pria tetap memilih memaafkan, bukan membalas dendam? Selamat datang di Panda City, tempat di mana kisah nyata penuh air mata, perjuangan, dan keajaiban hidup menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap kisah di sini bukan sekadar cerita, tapi pengingat bahwa hidup bisa berubah kapan saja, selama kita tetap sabar dan percaya pada takdir Allah. Tulis di kolom komentar kamu dari kota mana, dan biarkan kami mendoakan agar rezeki, kesehatan, serta keberkahan selalu mengalir di tempatmu. Siapkan hati kamu, karena kisah kali ini akan membuatmu sadar bahwa orang yang direndahkan hari ini bisa jadi orang yang dimuliakan besok. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, di mana matahari pagi selalu menyinari atap seng dan jalanan sempit penuh pedagang sayur, hidup seorang pria sederhana bernama Budi Santoso. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua karena kerasnya hidup yang ia jalani. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Budi sudah bangun. Ia menyiapkan gerobak tuanya, mencuci sayuran satu persatu dengan sabar, lalu menyusuri gang demi gang sambil menawarkan dagangannya dengan suara lantang. Sayur segar kangkung, bayam, wortel, murah. Tidak banyak orang tahu bahwa di balik senyumnya yang tenang, tersimpan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Dulu, Budi bukan siapa-siapa, hanya pria biasa dengan cita-cita sederhana, punya rumah kecil, istri yang setia, dan kehidupan yang tenang. Tapi semuanya hancur saat orang yang paling ia percayai memilih pergi meninggalkannya dengan alasan yang menusuk hati. Aku lelah hidup miskin bersamamu, Bud. Aku ingin hidup yang lebih baik. Kalimat itu keluar dari bibir Maya, wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati, istrinya sendiri. Maya adalah perempuan cantik yang dulunya Budi perjuangkan dengan sepenuh jiwa. Ia menikahinya di usia muda, membangun rumah tangga dengan segala keterbatasan. Di awal pernikahan, mereka saling mendukung. Budi bekerja keras di kebun sayur milik tetangganya, sedangkan Maya membuka warung kecil di depan rumah. Namun, saat usaha mereka mulai goyah, Maya berubah. Ia mulai sering mengeluh, membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan tetangga yang lebih kaya. Hingga akhirnya, ia jatuh cinta pada pria lain, seorang pegawai kantoran bernama Riko, yang tampak mapan dan sering menolongnya dengan uang dan perhatian. Hari itu menjadi titik balik hidup Budi. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan semangat hidupnya. Rumah kecil yang dulu penuh tawa kini terasa hampa. Orang-orang di sekitar bahkan sempat berbisik, kasihan, ditinggal istrinya karena miskin. Tapi Budi menolak tenggelam dalam rasa malu. Ia tahu, jika ia berhenti berjuang, maka semua pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Ia memilih tetap bekerja, walau hatinya berdarah. Waktu berlalu. Musim hujan datang silih berganti. Hidup Budi tetap sederhana, tapi hatinya mulai tenang. Ia menemukan kedamaian dalam rutinitasnya, menjajakan sayur dari pagi hingga siang, membantu tetangga yang kesulitan, bahkan sering memberi sayur gratis untuk ibu-ibu tua yang tak mampu bayar. Ia percaya, rezeki nggak akan salah alamat. Namun, hidup memang suka bercanda dengan cara yang tak terduga. Setelah hampir 2 tahun berpisah, kabar tentang Maya kembali terdengar. Ia kini hidup berkecukupan bersama suaminya yang baru, Riko. Mereka sering terlihat di pusat perbelanjaan, berpakaian mewah, naik mobil berkilau. Dan yang paling menyakitkan, Maya tidak segan menceritakan kisah masa lalunya dengan nada merendahkan. Dulu aku hampir hancur karena nikah sama tukang sayur, untung aku sadar sebelum terlambat. Ucapan itu menyebar cepat, seperti angin membawa abu. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Bukan di tempat mewah, bukan di pesta besar, tapi di pasar sederhana yang menjadi saksi perjuangan Budi selama ini. Pagi itu, langit mendung. Budi seperti biasa mendorong gerobaknya sambil bersenandung kecil. Di sisi lain jalan,
Maya datang bersama suaminya untuk berbelanja. Ia mengenakan pakaian elegan, parfum mahal, dan ekspresi penuh percaya diri. Saat matanya bertemu dengan Budi, seketika bibirnya tersenyum miring, bukan senyum bahagia, melainkan senyum merendahkan. "Bud, ya ampun, kamu masih jualan sayur juga?" katanya dengan nada mengejek. Riko, suaminya, tertawa kecil sambil melirik gerobak tua itu. "Kamu dulu suaminya? Wah, hebat juga, bisa sabar nikah sama tukang sayur." Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan. Beberapa menertawakan, beberapa hanya diam iba. Budi menunduk, mencoba tetap sopan. "Iya, Bu. Rezeki dari Allah, kecil besar saya syukuri," jawabnya lembut. Tapi di balik tutur katanya yang tenang, dadanya bergetar. Luka lama yang sempat ia kubur, kini terkuak lagi di depan banyak orang. Suasana pasar seketika menjadi saksi penghinaan itu. Tapi di antara hiruk-pikuk suara pedagang, hanya satu suara yang bergema dalam hati Budi, suara yang menuntunnya selama ini. "Sabar, Bud. Jangan balas dengan marah. Allah nggak tidur." Dan tanpa mereka tahu, hari itu adalah awal dari perubahan besar yang akan membalikan semua keadaan. Hari itu, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Matahari baru naik setengah tinggi, tapi jalanan sudah penuh dengan pedagang dan pembeli. Suara tawa, teriakan penjual, dan klakson becak bersahut-sahutan membentuk irama kehidupan yang khas. Di antara keramaian itu, Budi mendorong gerobak sayurnya perlahan, menata sayur satu persatu dengan hati-hati. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Ketika ia berhenti di depan kios ikan, suara tawa perempuan menggema dari arah parkiran. Budi menoleh, dan seketika dadanya terasa sesak. Maya, mantan istrinya, datang dengan tampilan glamor, kacamata hitam besar, tas kulit mahal, dan gaun yang mencolok di tengah kerumunan pasar sederhana itu. Di sampingnya berdiri Riko, suaminya yang baru, dengan pakaian rapi dan gaya angkuh. Mereka berdua tampak begitu kontras dengan suasana pasar yang berdebu dan sederhana. Beberapa pedagang lain berbisik, "Itu Maya ya? Mantannya Budi." Yang lain menimpali, "Wah, cantik sekali sekarang. Katanya nikah sama orang kaya." Budi mencoba menunduk, berharap Maya tidak memperhatikannya. Tapi takdir seolah ingin menguji kesabarannya. Maya melihatnya, dan senyum sinis langsung mengembang di bibirnya. "Budi," panggil Maya dengan suara yang dibuat-buat keras, seolah ingin seluruh pasar mendengar. Budi menoleh sopan. "Iya, Bu. Mau beli sayur." Maya tertawa kecil. Suaminya ikut terkekeh. "Astaga, kamu masih jualan sayur juga? Kukira kamu udah kerja di tempat lain. Ternyata masih keliling begini ya." Beberapa pembeli yang sedang berbelanja berhenti, memperhatikan mereka. Ada yang menahan senyum, ada yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam dari jauh, mungkin mengira ini drama nyata yang seru untuk dijadikan bahan gosip. Budi mencoba tetap tenang. "Iya, rezeki dari Allah nggak selalu besar, tapi cukup buat hidup," katanya pelan. Tapi Maya justru menatap Riko dengan mata mengejek. "Sayang," katanya manja pada suaminya. "Dulu aku hidup sama dia. Setiap hari cuma makan sayur rebus. Aku bersyukur banget sekarang bisa makan steak, bukan kangkung." Orang-orang mulai tertawa. Riko ikut bersandar di mobilnya dan berkata dengan nada menghina, "Ya, begitulah nasib orang yang malas berjuang. Cuma bisa jadi tukang sayur." Ucapan itu menusuk hati Budi seperti pisau. Tapi ia tak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Yang penting halal, Pak." Karena rezeki yang sedikit tapi barokah jauh lebih menenangkan daripada uang besar yang penuh kesombongan. Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar berhenti tertawa. Mereka menatap Budi dengan kagum. Pria itu memang sederhana, tapi ucapannya penuh makna. Namun Maya justru semakin tersinggung. Ia merasa dipermalukan di depan umum. "Oh ya?" katanya dengan nada tinggi. "Kau pikir aku sombong? Aku cuma nggak mau hidup miskin lagi. Lihat dirimu, gerobak tua, baju lusuh. Siapa yang mau hidup dengan orang seperti kamu?" Riko tertawa, mengangguk sambil menepuk bahu istrinya. "Sudahlah, sayang. Orang seperti ini cuma pantas di bawah kita. Lihat saja penampilannya."
Budi menatap mereka tanpa marah, tapi ada air yang menggenang di sudut matanya. Ia tidak menangis, tapi matanya berbicara tentang luka, tentang keteguhan, dan tentang harga diri yang tetap ia pertahankan meski diinjak-injak. Dalam diamnya itu, seorang ibu tua yang sering berbelanja padanya mendekat. Sudahlah, Bud. Sabar ya, nak. Allah pasti lihat siapa yang benar-benar tulus. Budi mengangguk, mencoba menenangkan diri. Iya, Bu. Saya sudah biasa diremehkan. Tapi saya nggak akan berhenti kerja. Saya percaya, Allah punya cara sendiri untuk angkat derajat orang kecil seperti saya. Namun rupanya penghinaan itu tidak berhenti di situ. Salah satu warga yang merekam kejadian tersebut mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu singkat, video itu viral di grup WhatsApp dan media lokal. Judulnya, Istri Cantik Hina Mantan Tukang Sayur di Pasar. Komentar pun bermunculan. Ada yang mengejek Budi, tapi tak sedikit yang membelanya. Kasihan, orangnya sabar banget. Yang sombong malah belum tentu bahagia. Doa orang terzalimi itu kuat, tunggu aja. Dan memang, doa itu mulai bekerja dalam diam. Budi tidak tahu bahwa roda kehidupan sudah mulai berputar, perlahan tapi pasti. Karena beberapa minggu setelah kejadian itu, tawaran besar datang dari salah satu teman lamanya yang kini bekerja di supermarket besar di kota sebelah. Mereka mencari pemasok sayur lokal yang jujur dan disiplin. Tanpa banyak bicara, teman lamanya langsung merekomendasikan nama Budi. Siapa sangka, dari gerobak kecil di pinggiran pasar, langkah kecil itu akan membuka jalan menuju perubahan besar. Namun di sisi lain, Maya dan suaminya justru semakin larut dalam kesombongan, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang tak bisa mereka hindari. Hari itu, penghinaan memang menyakitkan. Tapi di balik luka itu, lahirlah tekad baru yang jauh lebih kuat, membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta, tapi oleh kerja keras dan ketulusan. Hari-hari setelah video penghinaan itu terasa berat bagi Budi. Meski ia berusaha tenang, dalam hatinya masih ada rasa malu yang tak bisa dihapus begitu saja. Setiap kali lewat di pasar, beberapa orang menatapnya dengan iba, sementara sebagian lain justru berbisik pelan. Itu loh, tukang sayur yang dihina mantannya. Budi tidak membalas. Ia hanya tersenyum dan menunduk, seperti biasa. Ia tahu, diam lebih mulia daripada membalas dengan kemarahan. Namun di balik keheningan itu, takdir mulai menulis cerita baru. Suatu pagi, saat Budi sedang membereskan dagangan, datang seorang pria berpenampilan rapi mendekatinya. "Permisi, Bapak Budi ya?" katanya sopan. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Pak?" "Saya Rian, dari Supermart, perusahaan retail besar di kota ini. Kami dapat rekomendasi dari teman Bapak. Katanya Bapak jujur dan punya pasokan sayur berkualitas. Kami butuh pemasok tetap untuk cabang baru kami. Apakah Bapak tertarik kerja sama?" Budi tertegun. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Supermart adalah jaringan besar yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab lirih. "Tentu, Pak. Tapi saya cuma punya kebun kecil dan beberapa petani yang bantu saya." Rian tersenyum. "Tidak apa-apa. Kami butuh orang jujur seperti Bapak. Soal modal dan kendaraan, perusahaan yang tanggung." Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Budi bekerja siang malam, membangun jaringan dengan petani lokal, menata sistem pengiriman, dan memperluas kebunnya. Dalam waktu 6 bulan, usahanya berkembang pesat. Ia bukan lagi tukang sayur keliling, tapi pemilik usaha pemasok sayur terbesar di wilayah itu. Namun, kisah hidup tak pernah lepas dari ujian. Ketika Budi mulai menapaki kesuksesan, rumor lain muncul. Maya dan Riko, yang dulu hidup mewah, mulai mengalami kesulitan. Bisnis Riko bangkrut akibat penipuan rekan kerja, sementara Maya kehilangan banyak barang mewahnya. Rumah mereka disita, mobil dijual, dan perlahan keduanya jatuh miskin. Budi mendengar kabar itu dari pedagang pasar. Awalnya ia diam, tapi batinnya bergejolak. Apakah ini balasan dari Allah? Atau ujian untukku agar tidak sombong? Pikirnya. Ia sadar, hidup tidak boleh dijalani dengan dendam. Maka ia tetap melangkah seperti biasa, bekerja, menolong, dan bersyukur. Suatu hari,
Takdir mempertemukan mereka kembali. Supermart tempat Budi bekerja sama akan membuka cabang baru. Ia diundang langsung oleh pihak manajemen untuk hadir dalam rapat dan peresmian cabang tersebut. Budi datang mengenakan kemeja putih sederhana, namun penampilannya rapi dan penuh wibawa. Semua karyawan menyapanya hormat. "Selamat pagi, Pak Budi." Yang tidak ia tahu, Riko, suami Maya, baru saja diterima bekerja di tempat yang sama sebagai asisten gudang. Dan lebih mengejutkan lagi, manajer cabang yang akan memimpin Supermart itu adalah Budi sendiri. Takdir benar-benar berputar dengan cara yang luar biasa. Hari itu, Riko datang terlambat ke rapat perdana tanpa tahu siapa bos barunya. Ia membawa berkas sambil berlari kecil, lalu tanpa sengaja menabrak seseorang di depan pintu. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Saya harus ke ruang manajer." Budi menoleh pelan. Tatapan mereka bertemu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Riko terpaku, wajahnya pucat. Budi? Kau manajernya di sini." Budi tersenyum lembut. "Iya, Pak Riko. Mulai hari ini, saya yang memimpin cabang ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Riko tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, semua rasa sombong yang dulu ia banggakan lenyap. Dan di luar ruangan, Maya menunggu suaminya dengan wajah cemas, tanpa tahu bahwa orang yang dulu ia hina sebagai tukang sayur, kini adalah bos dari suaminya sendiri. Hidup benar-benar lucu. Yang dulu direndahkan kini berdiri di atas, dan yang dulu sombong kini harus menunduk. Namun Budi tidak tertawa. Ia hanya menatap langit sambil berbisik pelan. "Ya Allah, engkau memang seadil-adilnya hakim." Hari itu adalah hari yang paling panas dalam hidup Dito, bukan karena terik matahari, tapi karena hatinya yang mendidih. Ia baru saja sampai di pasar setelah perjalanan panjang mengantarkan pesanan sayur untuk ibu-ibu kompleks. Dengan keringat membasahi leher dan tangan yang penuh beban, Dito sama sekali tidak menyangka kalau takdir akan mempertemukannya lagi dengan sosok yang pernah membuat hatinya hancur berantakan, mantan istrinya, Rani. Rani datang dengan dandanan mewah. Tas mahal tergantung di bahu, sepatu berkilau, dan parfum yang aromanya bisa menyeruak bahkan di tengah bau amis ikan pasar. Di sampingnya, seorang pria gagah mengenakan kemeja rapi berjalan dengan percaya diri, Arman, suami barunya. Mereka datang untuk membeli sayur, namun mata Rani tiba-tiba terbelalak begitu melihat Dito yang sedang mengangkat keranjang penuh sawi dan tomat. Awalnya Rani mengira matanya salah lihat. Tapi setelah memperhatikan lebih saksama, ia tidak bisa salah lagi. Wajah itu adalah wajah yang dulu pernah menemaninya tidur dalam kesederhanaan. Wajah yang dulu ia hina karena tak punya harta. Wajah yang kini ia lihat kembali di tempat paling rendah dalam pandangannya. "Dito?" katanya sambil menahan tawa sinis. "Astaga, jadi ini kerjaan kamu sekarang? Tukang sayur keliling." Arman menoleh penasaran, namun belum sempat berkata apapun, Rani sudah menambahkan. "Dulu kamu janji mau sukses. Ternyata suksesnya jualan sayur ya?" Dito terdiam. Ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya menunduk dan menghela napas. Dalam hatinya ia berkata, ternyata Tuhan benar-benar tahu kapan harus mempertemukan kembali luka untuk membuktikan kesabaran. Arman yang tidak mengenal Dito hanya tersenyum sopan dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting halal, kan?" Namun Rani malah tertawa terbahak. "Halal sih. Tapi kasihan juga, Mas. Dulu aku pernah hidup susah sama dia. Untung aja sekarang aku udah punya hidup yang lebih layak bareng kamu." Kata-kata itu menampar harga diri Dito. Tapi lagi-lagi, ia tetap tenang. Ia menyerahkan sayur yang dipesan pelanggan lain, lalu perlahan menatap Arman dan Rani. Dengan suara lembut namun berwibawa, ia berkata, "Semoga kalian bahagia, ya. Tapi hati-hati dengan kata-kata, karena roda itu berputar." Rani mendengus. "Ah, kamu masih aja sok bijak. Udah sana, jangan bikin malu. Kami mau belanja di tempat yang beneran bersih." Namun takdir berkata lain. Saat itu juga, dari arah belakang datang seorang sopir mengenakan seragam rapi, membawa koper besar dan langsung menghampiri Dito dengan hormat. "Maaf, Pak Dito. Mobil perusahaan sudah siap. Rapat dengan direksi akan dimulai 30 menit lagi. Semua staf sudah menunggu di kantor pusat."
Seketika suasana pasar membeku. Rani dan Arman terpaku. Beberapa pedagang menatap heran, bahkan ada yang membelalakan mata. Pak Dito? Gumam Arman tak percaya. Sopir itu tersenyum sopan. Iya, ini Pak Dito, pemilik sekaligus direktur utama PT Duta Segar Abadi, perusahaan distribusi sayur terbesar di kota ini. Wajah Rani mendadak pucat. Ia menatap Dito dengan gemetar. Tas mahal yang tadi ia pamerkan kini terasa ringan, namun rasa malunya begitu berat. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang dulu ia hina kini berdiri sebagai atasan dari suaminya sendiri. Arman menelan ludah keras-keras, lalu berkata terbata-bata. Jadi, Anda bos besar yang akan meninjau cabang kami, Pak. Dito mengangguk pelan sambil menatap mereka berdua. Betul. Dan sepertinya, saya sudah pernah kenal dengan istri Anda, Pak Arman. Suasana jadi hening. Rani tak bisa bicara. Arman hanya menunduk. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Para pedagang yang tadi melihat kejadian itu kini saling berbisik. Sebagian tersenyum simpul. Dito melangkah mendekat, suaranya tenang tapi tegas. Dulu saya memang cuma tukang sayur keliling. Tapi saya percaya, kerja keras dan doa itu nggak pernah sia-sia. Sedangkan kesombongan, cepat atau lambat, pasti dipermalukan oleh waktu. Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Semua harga diri yang dulu ia banggakan seketika runtuh. Sopir membuka pintu mobil mewah milik Dito. Sebelum masuk, Dito menatap Rani untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Ran, sudah pernah mengajarkan saya arti sabar dan sakit hati. Tanpa kamu, mungkin saya nggak akan sampai di titik ini. Lalu ia tersenyum, meninggalkan pasar dengan langkah tenang, sementara Rani terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Arman hanya bisa menatap dengan rasa bersalah dan malu yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Hari itu menjadi saksi bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar. Orang yang dulu direndahkan, kini berdiri di puncak kejayaan. Dan mereka yang dulu sombong, kini tertunduk di bawah bayangan kesalahan mereka sendiri. Suasana pasar yang tadi riuh mendadak berubah hening, seolah waktu berhenti sejenak menyaksikan kenyataan yang tak disangka. Mobil hitam mewah milik Dito perlahan meninggalkan tempat itu, meninggalkan debu dan tatapan kagum dari orang-orang yang masih belum percaya bahwa pria yang mereka kira tukang sayur biasa ternyata adalah direktur besar. Rani masih berdiri di tempat yang sama, tubuhnya lemas. Tas bermerek yang tadi begitu ia banggakan kini terasa tak berarti. Arman mencoba menenangkannya, tapi justru semakin merasa bersalah. Ia sadar, wajah bos yang akan memimpin rapat perusahaan itu kini jelas-jelas adalah mantan suami istrinya sendiri. Rani, kenapa kamu nggak pernah cerita kalau Dito itu mantan kamu? Tanya Arman lirih. Rani tak mampu menjawab. Suaranya tercekat. Aku kira dia udah nggak akan jadi siapa-siapa, men. Aku kira hidupnya akan selalu di bawah. Aku salah, aku benar-benar salah. Arman hanya menghela napas panjang. Sekarang kamu lihat sendiri, Ran. Kadang orang yang kita rendahkan justru sedang disiapkan Tuhan untuk memperlihatkan siapa sebenarnya yang berharga. Rani menunduk, air matanya jatuh satu persatu, membasahi sepatu mahalnya. Dalam hatinya, rasa malu, penyesalan, dan hancur bercampur jadi satu. Ia ingat bagaimana dulu ia meninggalkan Dito demi hidup yang lebih mapan, demi harta dan kenyamanan. Ia lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Sementara itu, di dalam mobilnya, Dito menatap keluar jendela. Wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan atau dendam, hanya ketenangan yang lahir dari hati yang sudah selesai dengan masa lalu. Pak Dito, kata sopirnya pelan, itu tadi mantan istri Bapak, ya? Dito tersenyum tipis. Iya, Pak Andri. Kadang Tuhan menulis kisah yang kita kira pahit, tapi sebenarnya manis kalau kita sabar nunggu akhirnya. Sopir itu mengangguk kagum. Saya nggak nyangka, Pak. Dulu Bapak jualan sayur sendiri, sekarang punya puluhan cabang. Dito menatap langit, matanya sedikit berkaca. Semuanya karena doa ibu saya dan kesabaran. Dulu waktu ditinggal Rani, saya sempat jatuh, tapi saya sadar. Kalau saya terus tenggelam dalam sakit hati, saya nggak akan kemana-mana. Jadi saya ubah luka itu jadi bahan bakar buat bangkit.
Mobil terus melaju melewati jalanan kota yang ramai. Di luar, langit sore mulai berubah jingga, seperti simbol dari hati Dito yang perlahan menemukan damai setelah badai panjang. Sementara itu, di rumah, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Arman sedang di kantor mengikuti rapat penting yang dipimpin langsung oleh Dito. Ia tak tenang, pikirannya penuh sesal. Ia memutar kembali kenangan masa lalu, masa ketika Dito menemaninya makan sederhana, tertawa bersama meski tanpa kemewahan. Tapi semua itu ia buang hanya karena ego dan keserakahan. Air matanya jatuh lagi. Ia menatap cermin dan berkata lirih, "Aku kehilangan pria terbaik hanya karena aku buta oleh harta." Di sisi lain, Arman di ruang rapat hanya bisa tertunduk. Dito memimpin dengan profesional, tanpa sedikit pun membawa masalah pribadi. Ia tetap sopan, tetap tegas, seolah tidak ada masa lalu di antara mereka. Tapi bagi Arman, setiap kata dari Dito adalah tamparan halus yang penuh makna. Dalam bisnis, yang paling penting bukan posisi awal kita di mana, ujar Dito dalam rapat itu, tapi seberapa kuat kita melangkah ketika semua orang meremehkan. Karena kerja keras nggak butuh pengakuan, hasilnya sendiri yang bicara. Selesai rapat, Arman menghampiri Dito dan menunduk. "Maaf, Pak, atas apapun yang mungkin pernah terjadi. Saya menghormati Bapak sepenuhnya." Dito menepuk bahunya. "Tidak perlu minta maaf, Pak Arman. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa tetap rendah hati meski sudah di atas." Arman mengangguk penuh hormat. Ia tahu Dito bukan hanya bos besar, tapi juga manusia yang benar-benar berjiwa besar. Sore itu, Dito pulang ke rumah ibunya. Seorang wanita tua menyambutnya dengan senyum tulus. "Nak Dito, gimana harinya?" "Baik, Bu. Semua berjalan seperti yang Tuhan mau," jawab Dito sambil mencium tangan ibunya. Ibunya tersenyum lembut. "Ingat ya, Nak, orang yang sabar nggak akan pernah kalah, meskipun dunia menertawakannya." Dito mengangguk pelan, menatap mata ibunya dengan haru. "Iya, Bu. Sekarang aku benar-benar paham maksud doa ibu dulu." Malam itu, Dito duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang lama ia cari. Di hatinya tak ada lagi dendam, hanya rasa syukur, karena akhirnya, semua luka telah terbayar bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberhasilan dan kebesaran hati. Sementara jauh di tempat lain, Rani menatap layar ponsel melihat berita tentang kesuksesan perusahaan Dito. Ia menangis dalam diam. Bukan karena iri, tapi karena sadar, ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Namun hidup harus terus berjalan. Roda sudah berputar, dan masing-masing harus menjalani takdir yang dipilihnya. Rani belajar bahwa kesombongan hanya akan menjerumuskan, sementara Dito membuktikan bahwa kesabaran bisa mengubah air mata menjadi kemuliaan. Hari itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru, babak di mana yang hina menjadi terhormat, dan yang sombong belajar untuk menunduk. Beberapa hari setelah kejadian di pasar dan rapat besar itu, kehidupan berjalan dengan tenang. Namun dalam diam, setiap tokoh membawa perubahan besar dalam hatinya. Dito, pria yang dulu direndahkan, kini benar-benar mencapai titik kedewasaan yang penuh makna. Ia tak hanya sukses secara materi, tapi juga matang secara batin. Sedangkan Rani dan Arman, hidup mereka perlahan diliputi kegelisahan, bukan karena kekurangan, tapi karena rasa malu dan sesal yang tak bisa dihapuskan waktu begitu saja. Suatu sore, Dito duduk di ruang kerjanya di lantai tertinggi gedung PT Duta Segar Abadi. Dari balik kaca besar, ia memandang hamparan kota yang sibuk, jalanan ramai, kendaraan berjejer, dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus berputar. Di depan meja kerjanya terdapat foto lama dirinya bersama ibunya ketika masih berjualan sayur di gerobak sederhana. Setiap kali ia menatap foto itu, senyum kecil selalu muncul di bibirnya. "Aku dulu pernah di bawah, tapi ibu selalu bilang, jangan takut ditertawakan orang, karena suatu hari, tawa itu akan berubah jadi tepuk tangan kalau kamu sabar." Kenangan itu masih segar di benaknya. Dito memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia sudah memaafkan semuanya, bukan karena Rani pantas dimaafkan, tapi karena hatinya sudah tidak ingin memikul beban masa lalu. Tak lama kemudian, sekretarisnya masuk membawa sebuah amplop coklat. "Pak, ada surat pribadi yang dikirim ke kantor Bapak."
Tidak ada nama pengirim, tapi sepertinya penting. Dito membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Surat dari Rani. Dito. Aku nggak tahu dari mana harus mulai. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa lagi di hidupmu, tapi izinkan aku minta maaf. Aku malu dengan diriku sendiri. Dulu aku menertawakan kerja kerasmu, padahal aku sendiri tidak tahu arti perjuangan. Aku hina kamu, padahal aku sendiri tidak punya apa-apa tanpa kesombongan. Sekarang aku sadar, cinta yang tulus bukan datang dari dompet tebal, tapi dari hati yang kuat menanggung derita bersama. Aku kehilangan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat, dan aku pantas menerima akibatnya. Aku tidak ingin kembali, Dito. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Semoga Tuhan terus memberkahi hidupmu dan membuatmu selalu bahagia. Surat itu basah di bagian ujungnya, mungkin oleh air mata yang menetes saat ditulis. Dito membacanya perlahan, lalu menutupnya dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kesombongan. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Akhirnya, kamu menemukan kedamaianmu juga, Ran." Ia lalu menatap foto ibunya lagi. "Bu, lihat. Tuhan memang adil, ya. Aku nggak perlu balas dendam, karena waktu sendiri yang jadi saksi." Sore itu, Dito memutuskan untuk keluar dari kantor lebih awal. Ia menyusuri jalanan yang dulu pernah ia lalui saat masih berjualan sayur. Di sana, masih ada beberapa penjual tua yang dulu menjadi teman seperjuangannya. Mereka menyambutnya dengan hangat, seolah waktu tak mengubah apapun. "Wah, Dito, sekarang udah keren banget. Nak, tapi masih ingat aja sama kita yang di sini." Dito tertawa kecil. "Mana bisa lupa, Pak. Dari sinilah semua dimulai. Kalau nggak jatuh dulu, saya nggak akan tahu rasanya berdiri tegak." Ia kemudian membantu salah satu penjual menata sayuran, seperti dulu. Orang-orang yang lewat menatap heran melihat seorang pria berpakaian rapi membantu di pasar. Tapi Dito tak peduli. Ia merasa damai. Karena baginya, kesuksesan sejati bukan saat orang lain menunduk padanya, tapi ketika ia tetap bisa menunduk dengan rendah hati meski sudah di atas. Sementara itu, di rumah, Rani duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Arman menghampirinya dan berkata pelan, "Kamu udah kirim surat itu?" Rani mengangguk. "Iya. Aku cuma pengin lega, men. Aku udah belajar banyak dari semuanya. Aku nggak mau lagi sombong sama siapapun." Arman tersenyum kecil. "Aku juga belajar banyak, Ran. Aku kira status dan kekayaan bisa bikin kita bahagia. Tapi ternyata, kebahagiaan itu cuma datang kalau hati kita bersih." Mereka berdua terdiam lama, memandangi senja yang perlahan turun. Tidak ada tangisan, tidak ada kemarahan. Hanya keikhlasan yang tumbuh di antara sisa-sisa luka masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Dito menghadiri acara amal di panti asuhan yang dulu sering ia bantu diam-diam. Ia memberikan beasiswa untuk anak-anak yatim dan pesan penuh semangat kepada mereka. Jangan pernah malu jadi kecil. Karena dari yang kecil itulah Tuhan sering melahirkan orang besar. Yang penting bukan berapa kali kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu bangkit. Anak-anak itu bertepuk tangan, wajah mereka berseri-seri. Dito menatap mereka dengan haru, merasa hidupnya kini penuh arti. Ia bukan hanya pria sukses, tapi juga seseorang yang telah menaklukkan dirinya sendiri, ego, amarah, dan dendam yang dulu sempat membelenggunya. Malam itu, di beranda rumah, Dito menatap bintang-bintang yang berkelip. Ia tersenyum, merasa damai. Dalam hati ia berkata, "Dulu aku kehilangan cinta, tapi sekarang aku menemukan makna. Dulu aku dihina, tapi kini aku diangkat bukan oleh dendam, melainkan oleh kesabaran." Dan dari kejauhan, angin malam berhembus lembut seolah membawa pesan ke hati Rani yang juga sedang menatap langit yang sama, bahwa cerita mereka mungkin sudah berakhir, tapi pelajarannya akan terus hidup. Itulah akhir dari luka yang disembuhkan waktu, dan awal dari kedamaian yang tumbuh dari keikhlasan. Karena sejatinya, kemenangan terbesar bukan saat kita membuat orang yang menyakiti kita menyesal, tapi ketika kita bisa memaafkan tanpa kehilangan kebesaran hati. Waktu terus berjalan. Hidup Dito kini benar-benar berubah menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Di kota tempat ia dulu berjualan sayur, kini terpampang pelang besar bertuliskan,
Duta Segar Abadi, dari pasar ke puncak sukses. Nama itu bukan hanya merek dagang, tapi simbol perjalanan luar biasa dari seorang pria sederhana yang tak pernah menyerah meski dihina dan diremehkan. Setiap pagi, Dito masih suka mampir ke pasar tradisional sekadar menyapa para pedagang lama. Ia menolak hidup dalam kesombongan. "Saya cuma beda posisi, bukan beda derajat," katanya sambil tersenyum pada mereka yang dulu berjuang bersamanya. Sementara itu, Rani dan Arman memilih pindah ke kota lain. Mereka membuka usaha kecil bersama, bukan untuk mengejar kemewahan, tapi untuk menebus kesalahan masa lalu. Rani kini lebih tenang dan rendah hati. Ia tak lagi hidup untuk pamer, tapi untuk belajar menghargai apa yang ia punya. Dalam hatinya, ia tahu Dito sudah memaafkannya, dan itu cukup untuk membuatnya bisa berdamai dengan diri sendiri. Suatu hari, di sebuah seminar inspiratif, Dito menjadi pembicara utama. Ia menutup pidatonya dengan kata-kata yang membuat semua peserta terdiam haru. "Dulu saya pernah direndahkan. Tapi saya belajar bahwa hinaan bisa jadi bahan bakar kalau kita tidak membalasnya dengan benci. Jangan balas keburukan dengan kemarahan, tapi buktikan dengan keberhasilan dan hati yang lapang." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Dito tersenyum, lalu menatap langit dari jendela gedung tinggi itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melewati semuanya, bukan untuk membuktikan aku hebat, tapi untuk membuktikan bahwa sabar itu benar-benar tidak sia-sia." Malam turun perlahan. Lampu kota berkelip seperti bintang di bumi. Dito menutup hari dengan doa, sedangkan di tempat berbeda, Rani juga menatap langit yang sama, tersenyum tipis dengan air mata syukur di pipinya. Keduanya kini berjalan di jalan berbeda, tapi telah menemukan hal yang sama, kedamaian. Sebuah akhir yang lembut, bukan dengan kebencian, tapi dengan pembuktian bahwa Tuhan tak pernah menutup jalan bagi hati yang sabar dan ikhlas. Dan begitulah, sahabat Panda City, sebuah kisah luar biasa tentang bagaimana hidup bisa berputar secepat itu. Dari seorang tukang sayur yang dulu dihina, menjadi sosok terhormat yang mampu memaafkan dengan hati lapang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa roda nasib tak pernah berhenti. Hari ini kita bisa di bawah, tapi besok, siapa tahu Tuhan mengangkat kita lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Ingat, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena yang tampak sederhana hari ini, bisa jadi orang yang paling kamu butuhkan esok hari. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton, agar kami bisa kirimkan doa terbaik untukmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya hanya di Panda City, tempat di mana setiap cerita membuka mata, menggetarkan hati, dan menumbuhkan makna.